Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya bersyukur karena hari yang cerah Tuhan berikan di minggu ini. Kita bisa berbuat ibadah, mengadakan korban-korban syukur kepada Tuhan. Kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan, tebusan Tuhan. Mari kita serahkan pagi hari ini ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita bersuka cita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pulang atau selesai nanti, saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan. Selamat mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom saudara. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Dia bahwa Allah begitu baik di dalam hidup ini. Diberikannya kesempatan kembali kita berada di dalam hadiratnya untuk memuji dan memuliakan namanya. Sebab itu kita mau siapkan hati kita untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Kita menyanyikan satu pujian yang berkata dari semula. Haleluya. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Kami merasakan perjalanan kehidupan kami, betapa baiknya Engkau di dalam hidup ini. Kami tidak dapat membalas semua apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. Tetapi satu hal yang kami berikan kepadamu, pagi hari ini kami mau berikan segenap tubuh jiwa roh kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi kami semua. Kami mau memuji-muji, kami mau membesarkan Engkau karena Engkau layak dipuji. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan. Engkau menjangkau mereka, jamah mereka, supaya kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ada satu nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Dia adalah nama Yesus yang baik. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Jadikan dia segalanya di dalam hidupmu, karena dia adalah pemimpin hidupmu, kekuatan kita, perlindungan kita, dan dia adalah penghibur kita. Puji Tuhan, dia adalah Allah yang baik. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan dialah segalanya. Dia bagiku
Yesus baik. Di titik air madu yang manis, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, di titik air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Di titik air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Di titik air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Di titik air madu yang manis. Sekali lagi katakan, di titik. Di titik air madu yang manis. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, tentunya ada banyak liku-liku yang harus kita hadapi. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah perisai kita, Dia adalah kekuatan di dalam hidup ini. Sebab itu biarlah kita mau andalkan Dia sebagai kekuatan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam hal. Kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai.
Haleluya. Terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas segala yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami hanya bisa menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengurapi kami, menguatkan kami, menyertai kami. Dan lewat firman-Mu itulah yang akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa di dalam hidup ini. Karena kami merasa kami tidak mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini apabila Engkau tidak ada di dalam hidup kami. Kami persilakan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan berbicara pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup ini. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada pada saat hari ini kita masuk dalam ibadah raya di hari Minggu ini. Saudara-saudara tentunya dengan semangat yang baru dalam perhentian Tuhan, biarlah kita mengisi piring-piring rohani kita dengan makanan rohani. Dan tentunya bukan saja sekedar makan saudara-saudara, tapi mari kita meremakannya, minta kuat kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan kita, menudungi kehidupan kita, mengurapi kita, dan kita berkemenangan di dalam Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di dalam Amsal 4 ayat 18 yang berbunyi, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kuat, kian bertambah terang sampai tembang tengah hari. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini memberikan sebuah pernyataan bahwa orang benar kehidupannya bukan semakin redup, kehidupannya semakin bercahaya. Cahayanya itu menjadi sangat terang bagaikan cahaya di tengah hari. Saudara-saudara pernah berjalan di tengah hari, ya, di siang bolong begitu? Bagaimana rasanya saudara-saudara? Matahari begitu kuat menyinari dan kita merasakan betapa hangat ya saudara-saudara. Dan tidak ada yang tertutupi ketika kita berjalan di dalam jalan di siang hari itu. Orang benar adalah orang yang mengikuti standar operasionalnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana saudara-saudara Mazmur 121 bicara tentang ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah kan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus menjaga kehidupan kita. Berapa minggu yang lalu, salah satunya kita harus menanggalkan segala macam bentuk beban kehidupan, beban dosa. Beban kelemahan hidup yang menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Dengan cara kita
dengan disiplin mengikuti langkah Tuhan melalui mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, mengucapkannya dengan iman dan percaya, karena dari situlah timbul iman, saudara-saudara. Dan dengan demikian kita disebut orang benar. Itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai tembang tengah hari. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur 30 ayat 6, saya cuplik di tengah-tengahnya dikatakan, tetapi seumur hidup ia murah hati, ia adalah Tuhan. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Bahkan ketika kita orang-orang benar ada di dalam perjalanan yang gelap, atau banyak persoalan-persoalan hidup di dalam hidup kita, saudara-saudara, maka persoalan itu diganti dengan sorak-sorai. Pada waktu pagi bicara tentang cahaya, saudara-saudara, bicara tentang terang. Sebagian orang merasa bahwa kegelapannya itu sangat gelap. Akan tetapi bersukacitalah sebab terang firman Allah yang menudungi kehidupan kita sebagai orang percaya, itu bukan terang yang kecil. Tapi terang firman Allah adalah cahaya yang memberikan tuntunan kepada kita. Tiap-tiap langkah kehidupan kita. Seberapakah terang yang bisa kita alami? Mari kita melihat kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh. Dia merawat keluarganya dengan cara yang benar. Dan itu tercatat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Tetapi Ayub mengalami kegelapan yang luar biasa pada waktu itu. Dia sangat dicobai. Dan pencobaannya begitu luar biasa. Kekayaannya habis. Anak-anaknya meninggal. Saudara-saudara, bahkan istrinya menyarankan Ayub meninggalkan Tuhan. Teman-teman dekatnya mengatakan Ayub sangat berdosa. Bayangkan kalau kita ada di posisi seperti itu. Penderitaan itu begitu luar biasa dan itu bukan ditempuh 1 jam, 2 jam. Itu dialami oleh Ayub berhari-hari, bahkan sampai pada stres yang tingkat tinggi. Saudara-saudara, maka kulit badan Ayub menjadi rusak karena ada gatal-gatal. Stres yang begitu tinggi, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Kesalehan Ayub menjadi satu jaminan. Iblis mau menjatuhkan Ayub sedemikian rupa. Tapi lihatlah kesalehan Ayub itu menjadi satu jaminan. Ayub diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Haleluya. Juga kalau kita melihat saudara-saudara, di dalam kisah Benyamin, Kejadian 43 ayat 34, saya akan bacakan. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, kita dapat melihat, saudara-saudara, Ayub diberkati 2 kali ganda di dalam proses kehidupannya. Benyamin yang pada waktu itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita dapat melihat bahwa Benyamin diberkati 5 kali lipat.
saat bertemu dengan Yusuf, ada kasih yang besar yang diberikan oleh Yusuf kepada Benyamin. 5 kali lipat. Saudara-saudara, kalau di dalam kehidupan kita mengalami seperti yang dialami oleh Ayub, ada pressing, tekanan yang dialami oleh Benyamin, jangan pernah saudara-saudara kita langsung down, kita langsung tidak berpengharapan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yesaya 30 ayat 26, berbunyi demikian, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Saudara-saudara, ternyata ada yang lebih hebat, bukan 2 kali lipat, bukan 5 kali lipat, tetapi 7 kali lipat. Kalau kita membaca di sini, Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Betapa kasih Tuhan begitu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita 7 kali ganda. Ada 2 kali lipat, ada 5, dan ada 7. Semuanya itu hasil dari proses penderitaan. Dan kita tahu saudara-saudara, penderitaan itu merupakan ujian iman di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, Anda bisa membacanya dan menyelidikinya di tempat Anda masing-masing. Ada seorang janda, dia punya 2 anak. Dan janda ini adalah anak seorang nabi, tetapi nabi telah meninggal. Ternyata janda ini memiliki hutang. Para penagih hutang minta supaya kalau janda ini tidak bisa membayar lunas, maka anak-anaknya akan dijadikan jaminan. Adakah seorang ibu yang merelakan anaknya diperbudak oleh orang lain atau menjadi jaminan, saudara, untuk melunasi hutangnya? Tidak ada. Maka kita dapat melihat, saudara, bahwa janda ini pergi ke Nabi Elisa. Dia mengadukan persoalannya. Lalu janda ini diminta untuk mengumpulkan botol-botol sebanyak-banyaknya. Saudara, janda ini cuma punya minyak sedikit di 1 botol. Tetapi Nabi Elisa minta mengumpulkan seluruh botol-botol. Saudara, tiap waktu botol dikumpulkan. Setiap botol itu diisi oleh 1 botol yang sisa sedikit. Setiap botol diisi sampai penuh. Saudara, berapa banyak botol? Mungkin 1 desa itu ibu janda ini meminjam botol-botol itu. Dan akhirnya dalam kisah Elisa ini, ibu janda ini dapat melunasi hutang-hutangnya. Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh janda ini adalah hal yang luar biasa, di mana Tuhan tidak lagi membatasi takaran berkat yang bisa dia terima. Tuhan siap untuk memberikan tidak terbatas. Unlimited, saudara. Puji Tuhan. Akan ada jemaat-jemaat keluarga yang dibawa Tuhan masuk ke dalam dimensi tanpa batas. Kalau kita meluaskan kebenaran di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang benar, menjadi umat ketebusan Tuhan yang komitmen dengan Tuhan, menjaga kebenaran hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
menjaga kebenaran hidup untuk dipimpin oleh kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati Anda bukan hal yang kecil, tapi Tuhan memberkati Anda tanpa batas. Ada 2 kali lipat, ada 5 kali lipat, ada 7 kali lipat, dan ada yang berlipat-lipat. Kenapa saudara? Komitmen kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan kita diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi diberkati oleh Tuhan, saudara? Ketika kita melihat berapa waktu yang lalu ya saudara tentang kisah tentang Raja Hizkia. Kalau kita melihat Raja Hizkia, dia masuk di dalam pemerintahannya atau naik tahta. Pemerintahannya itu sedang mengalami kekacauan, baik ekonomi, pemerintahan militer, bahkan di dalam seluruh aspek kerajaannya. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat diandalkan. Tetapi ketika Hizkia duduk di sana, saudara-saudara, Hizkia betul-betul mentaati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya, maka terjadi perubahan. Saudara-saudara, maka terjadi perubahan. Raja Hizkia mengalami satu kejayaan. Saudara-saudara, di masa Raja Hizkia banyak terobosan yang terjadi. Kenapa Raja Hizkia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Pertanyaannya, apa yang dilakukan Hizkia untuk mengubah kegelapan? Ya saudara-saudara, untuk mengubah masa suram kerajaannya sebelum dia naik tahta. Bahkan ketika dia naik tahta, dia ada di lingkungan yang sangat suram. Tidak ada pengharapan, saudara-saudara. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Hizkia membuka kembali rumah Tuhan. Di dalam 2 Tawari 29 ayat 1 sampai 3. Berbunyi demikian. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini digaris bawahi. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kita dapat melihat tadi di ayat kita yang pertama, saudara. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Saudara, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Saudara, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Minggu lalu, saudara, kaum bapak, ibu, dan kaum muda ya memperhatikan isi gereja diperbaiki, ya saudara, ditata ulang. Sekarang kelihatan lebih nyaman, lebih baik lagi. Karena sudah berapa lama gereja ini ditutup karena pandemi. Ya saudara, maka kita dapat melihat Hizkia membuka pintu-pintu rumah Tuhan di pemerintahan yang pertama. Mengapa ini langkah pertama dari Hizkia? Mengapa Hizkia melakukan ini? Sebab Hizkia tahu bahwa hanya ketika ibadah di rumah Tuhan diutamakan, maka pemulihan itu terjadi. Kalau kita membaca di dalam Hagai 1 ayat 6 sampai 10, saya akan membacakannya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang.
kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Jadi berkat itu dihembuskan oleh Tuhan. Jadi tidak mendapatkan berkatnya. Hilang lenyap begitu saja. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu. Dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Dan bumi menahan hasilnya. Saudara-saudara, itu sebabnya mari seluruh jemaat keluarga Allah yang selama lebih dari berapa waktu ini kita terbatas dalam beribadah. Mari kita memulainya kembali. Kita beribadah. Datanglah ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, datanglah ke rumah Tuhan. Mari kita beribadah bersama-sama. Membawa apa saja yang menjadi bagiannya Tuhan. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Hizkia membangkitkan para pelayan Tuhan. 2 Tawari 29 ayat 4 dan 5, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Pasal 29 ayat 11. Anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah. Kamu telah dipilih untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Ayat 12 sampai 15. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Azaria bin Yahaleel dari orang Gerson, Yoah bin Zima dan Eden bin Yoah dari Bani Elisafan, Simri dan Yeiel dari Bani Asaf, Zakaria dan Mataya dari Bani Heman, Yeiel dan Simei, dan dari Bani Yedutun, Samaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Bapak ibu saudara, sekalipun pada awalnya jumlah pelayan Tuhan terlalu sedikit, tapi mereka bekerja sama, saling topang menopang untuk menjalankan ibadah itu. Di 2 Tawari 29 ayat 34 sampai 36. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Di ayat yang ke-36, Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Saudara-saudara, kalau kita melihat pekerjaan Tuhan harus digiatkan kembali. Kita sudah lama pada situasi pandemi ini.
kita mulai turun. Keimanan kita, kepercayaan kepada Tuhan hanya di banyak batasan-batasannya. Tuhan mau kita kembali ada di dalam hadirat-Nya. Dia mau kita mempersembahkan kehidupan kita. Kita mempersembahkan apa yang ada di dalam hati kita untuk Tuhan. Tuhan mau seluruh pelayan-pelayan Tuhan aktif dengan semangat. Karena di masa seperti ini kita dibawa kepada satu tempat yang sangat landai. Kita tidak ada di dalam satu gerakan kuasa Allah berkarya dalam hidup. Saudara-saudara, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tapi saat pagi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menerima pewahyuan daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun kembali, untuk mengisi kembali rumah Tuhan. Saudara-saudara, melalui doa, kesaksian, pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, pengurus-pengurus gereja, walaupun ada lemah di satu sisi, tapi ketika kita ada dalam satu kesatuan hati, Tuhan berkarya atas hidup Anda. Berkat Tuhan 2 kali lipat, ada yang 5 kali lipat, ada yang 7 kali lipat, bahkan tidak terbatas. Karena memang Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ada pujian dan penyembahan, bukan sekedar memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi betul-betul hadirat Allah hadir. Saudara-saudara, hadirat Allah hadir di dalam kehidupan kita. Mengisi, kita adalah penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 2 Tawarikh 30 ayat 26 dan 27, maka besarlah kesukaan di Yerusalem. Karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Saudara-saudara, ketika kita bergiat, Tuhan pun turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaatnya. Saudara-saudara, Hizkia juga menabur benih. Hizkia tidak tanggung-tanggung dalam memberi bagi Tuhan. Bahkan juga mengajak semua jemaat memberi bagi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Tawarikh 31 ayat 3 sampai 6. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Korban bakaran pada hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya yang semuanya ditulis dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing, domba, dan persembahan 1/10 yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Bapak Ibu Saudara, Hizkia dan seluruh bangsa itu bangkit menabur benih agar pekerjaan Tuhan itu maju. Saudara-saudara, setiap hati memahami bahwa persembahan yang diberikan itu
benar. Karena kita adalah orang-orang benar. Orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang memahami kehadiran Tuhan di masa apapun. Mereka tahu. Itu sebabnya mereka berbondong-bondong untuk menghidupkan kembali bait suci Tuhan. Gereja Tuhan menjadi gereja yang penuh dengan kesaksian, penuh dengan pujian dan penyembahan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan bergiat kembali bersama-sama bergandengan tangan. Tidak ada yang berkata, itu bukan urusan saya. Setiap orang akan berkata, bagi Tuhan itu urusan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Maka proses hidup yang begitu besar seperti yang dialami oleh Ayub, saudara, itu akan berakhir. Dan 2 kali lipat berkat Allah tercurah atas hidup kita. Dan bahkan unlimited. Nama Tuhan dipermuliakan. Semangat di dalam Tuhan. Jangan bersandar kepada akal pikiran kita sendiri. Karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita karena di dalam kebenaran Allah melalui perjalanan rohani kita, saudara, di bawah pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, maka di dalam kebenaran itulah kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita menjadi orang-orang yang bercahaya hingga rembang tengah hari. Kenapa saudara? Ketika kita ada di dalam pengiringan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun situasi kita, maka kita akan tetap bercahaya. Yang bersifat gelap itu telah tersingkirkan. Bahkan berkat Tuhan tercurah, ada 2 kali ganda. Kita sudah dengar tadi, ada 5 kali ganda. Bahkan ada 7 kali ganda. Saudara, jangan pernah putus asa. Mari kita terus ada di dalam kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya, puji Tuhan. Aku percaya. Inilah doa iman kami kepada Engkau. Kami percaya akan firman-Mu. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin.
Ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. 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 Aku percaya. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, apapun yang telah disampaikan kepada sidang jemaat-Mu dimanapun sidang jemaat-Mu berada Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus, biarlah setiap pribadi mendapatkan rema firman Tuhan di segala macam musim, di dalam segala macam persoalan, pencobaan. Ketika setiap orang berjalan di dalam kebenaran-Mu, maka kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami dijamin oleh Tuhan. Walaupun kami harus melalui lembah kekelaman sekalipun, maka kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Kami mengingat Ayub, Tuhan, Engkau telah menolong dia, demikian juga Engkau telah menolong kami. Terima kasih, firman iman ini kami terima, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Sidang jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.